Pemerintah Kota Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Nganjuk menjalin kerjasama lintas daerah sebagai bentuk sinergi pembangunan ekonomi yang saling menguntungkan. Kerjasama ini resmi ditandatangani pada awal Agustus 2025 oleh Wali Kota Yogyakarta dan Bupati Nganjuk dalam sebuah acara di Balai Kota Yogyakarta. Kesepakatan tersebut mencakup dua fokus utama, yaitu penguatan sektor ekonomi berbasis potensi unggulan daerah serta pengembangan inovasi pelayanan publik berbasis digital. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Suguhan Spincuk Berita. Tugu unik ada di Jalan Lintas Provinsi di Nganjuk. Tugu berbentuk bawang merah juga menandakan Kabupaten Nganjuk sebagai salah satu penghasil bawang merah. Dari sisi ekonomi, kerjasama ini diarahkan untuk memperluas jaringan pemasaran produk unggulan Nganjuk, terutama bawang merah yang selama ini menjadi komoditas andalan daerah tersebut. Kabupaten Nganjuk dikenal sebagai salah satu sentra bawang merah terbesar di Jawa Timur dengan kontribusi signifikan terhadap pasokan bawang merah nasional. Melalui kerjasama ini, Pemkot Yogyakarta membuka akses pasar bagi petani Nganjuk melalui sistem reseller dan jaringan distribusi yang lebih luas di wilayah Yogyakarta. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat rantai pasok dan mempertemukan pelaku usaha di Yogyakarta dengan produsen bawang merah langsung dari Nganjuk. Kerjasama ini memiliki tujuan strategis, yaitu menciptakan simbiosis ekonomi antar daerah. Nganjuk sebagai daerah penghasil memperoleh manfaat berupa kepastian pasar dan peningkatan pendapatan petani. Sementara itu, Yogyakarta diuntungkan dengan tersedianya pasokan bawang merah yang stabil dan harga yang lebih kompetitif, sehingga turut mendukung ketahanan pangan lokal. Dengan kata lain, hubungan kedua daerah ini bukan sekedar transaksi ekonomi, tetapi juga bentuk kolaborasi saling mendukung dalam pembangunan daerah berbasis potensi lokal. Selain sektor pertanian, kerjasama tersebut juga meluas ke bidang inovasi pelayanan publik digital. Pemerintah Kabupaten Nganjuk tertarik mengadopsi sejumlah sistem digital milik Pemkot Yogyakarta yang dinilai berhasil dalam mempercepat pelayanan masyarakat. Melalui kolaborasi ini, kedua daerah berkomitmen untuk saling berbagi pengalaman dan teknologi demi meningkatkan efisiensi birokrasi dan kualitas pelayanan publik. Meski telah dilakukan penandatanganan kesepakatan, implementasi teknisnya masih dalam tahap pembahasan. Beberapa aspek seperti volume pasokan bawang merah, daftar pemasok, jadwal pengiriman, hingga mekanisme kerjasama antar pelaku usaha masih akan diformulasikan melalui perjanjian lanjutan. Kendati demikian, langkah ini dinilai sebagai fondasi penting untuk memperkuat konektivitas ekonomi antar daerah di Pulau Jawa. Kerjasama antara pemerintah kota Yogyakarta dan pemerintah Kabupaten Nganjuk mencerminkan semangat intergovernmental cooperation yang berorientasi pada kesejahteraan bersama. Kolaborasi ini diharapkan menjadi contoh konkret bagaimana daerah produsen dan daerah konsumen dapat saling mendukung melalui hubungan ekonomi yang berkelanjutan, inovatif, dan berkeadilan. Si Moneva di Jogja Smart Service, ya, itu yang nanti kita bisa adopsi di Nganjuk. Nganjuk punya Nganjuk Smart City, itu nanti masih banyak kurang, mungkin nanti akan kita juga modifikasi dengan banyak belajar nanti sama Dr. Hasto. Insya Allah ini nanti akan berkembang, mungkin nanti mulai desa, mulai kita punya produk, termasuk nanti Jogja punya apa, karena kami Nganjuk ini kan termasuk Mataraman, ya, Mataraman, sehingga banyak sekali belajar pada induk kami yang di Jogja. Disampaikan oleh Pak Marhen bahwa banyak yang bisa dikerjasamakan, ya, barangkali di Jogja memang layanan publik ada, tadi disampaikan ada Jogja JSS misalnya begitu, mall pelayanan publik, barangkali kita juga sama-sama sharing bisa. Dan yang lebih penting yang kami tidak punya tapi Nganjuk itu punya segalanya, itu adalah sumber daya alam, gitu. Karena di Nganjuk banyak sumber daya alam, ya, dari tanaman, pertanian, perkebunan yang cukup melimpah, sementara kami di Jogja kan sangat banyak membutuhkan, baik untuk
komunitas penduduk asli maupun pendatang yang tumplek-blek di Jogja ini sangat membutuhkan konsumsi produk-produk sumber daya alam yang dari Nganjuk. Makanya barangkali reseller itu menjadi bagian kerjasama antara kelompok-kelompok petani yang ada di Nganjuk dengan barangkali para reseller yang ada di Yogyakarta. Ini salah satu yang bisa kita kerjakan.